Terima kasih banyak hari ini berkat kalian. Lalu bagaimana dengan biayanya di sini? Pergi dulu ke loket pendaftaran untuk membayar biaya lainnya. Ikut aku ke mobil untuk menyelesaikan pembayaran. Baik. Game ini kapan saja bisa dimainkan. Ayahmu baru saja melewati maut. Kamu tidak mau menjenguknya. Hei, aku bicara denganmu, apa urusanmu? Berhenti main dan cepat pergi lihat ayahmu. Game ini ayahmu ya. Lihat apa? Setiap kali bukan cuma infus saja, sudah sembuh, jangan ganggu aku. Menara hampir direbut, cepat pasien fibrilasi, segera defibrilasi. 200 joule sekali. Angkat tempat tidur. Ayahmu sedang diresusitasi. Jangan ganggu aku. Cepat bangun, itu sedang diresusitasi. Berhenti main, cepat bangun-bangun. Kamu tidak peduli ayahmu. Anak kurang ajar. Pasien meninggal, waktu kematian 14.03. Ayah. Ayah bangun. Ayah tadi kan baik-baik saja, ayah. Ayah bangun. Suamiku bagaimana suami? Suami bangun suami. Orangnya sudah tiada. Bangun suami. Ayah. Tadi kan tidak apa-apa, ayah. Kepergian orang tua kadang hanya sekejap saja, ayah bangun. Membuat orang tidak siap. Dan lebih membuat orang menyesal. Ayah bangun. Ayah. 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 Sudah lewat jam 3 kok belum pulang. Anakku. Kamu sudah pulang. Aku kan sedang menunggumu. Kalau kamu lapar, ada sisa makanan di kulkas. Kamu panaskan sendiri saja. Ayah. Kamu harus baik-baik saja. Aman dan bahagia. Tubuh sehat-sehat saja. Tunggu sebentar. Nak, ada apa? Mengapa bicara begitu? Apa kamu minta uang bukan? Aku hanya ingin memelukmu. Atau mungkin kamu berbuat salah? Tidak sungguh. Ayah, aku sudah bilang tidak, kamu masih tidak percaya. Harus aku buat masalah dulu, ya? Tidak. Bukan itu maksudku. Kalau kamu berbuat salah jangan karena takut. Sembunyikan, bilang saja sama ayah. Jangan sampai berpikiran buruk. Tenang, ayah. Aku hanya belum melihatmu sehari, kangen. Ingin manja-manja sama kamu. Tengah malam begini bikin kaget. Ayah, aku mandi dulu ya. Kamu juga tidur lebih awal, baik.
Lele sudah bangun ya? Lele. Lele bangun-bangun. Hampir terlambat dengar tidak? Lauguan kemari lihat. Apa yang terjadi ini? Di sini ada catatan. Ayah ibu, kacang campuran 1 bungkus setiap hari baik untuk tubuh. Ingat minum obat setelah makan aku pergi kerja. Nak. Ini bukan mimpi kan? Produk bagus. Bukan mimpi. Anak ini kemarin malam memelukku menangis dan tertawa. Kukira dia minta uang. Dia bilang tidak pagi ini datang lagi. Seperti ini. Adonan ini, Potonganmu juga bagus. tentu saja sudah puluhan tahun. Hati-hati jangan sampai terpotong. Ya sudah tahu. Apa yang terjadi? Anakku pulang. Nak, Aku pulang. semalaman lagi sangat lelah. Mie pisau ya. Benar? Benar mie pisau ibumu yang membantu saya. Hari ini saya yang masak, saya akan tunjukkan kemampuan saya. Cepat cuci tangan, siap-siap makan. Baik. Pergilah. Oh iya, kamu sibuk dulu, saya mau bicara dengan anak kita. Sekarang juga? Bagaimana kalau nanti saja? Tunggu apa lagi? Saya sudah tahu, kamu tenang saja. Kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti saya akan tunjukkan yang kamu beli untuk saya. Pada dia. Baik, cepatlah pergi. Baik. Nak, kemari. Cepat duduk di sini. Apa yang terjadi? Ibu ada sesuatu untuk umumkan padamu. Apa itu? Itu sebenarnya saya pindah ke sini. Saya ingin mengurus pernikahanmu dengan Yuking. Tapi saya sadar setelah saya datang ke sini, saya tidak ada gunanya, ditambah saya ikut kuliah untuk orang tua. Pelajaran dan lain-lain malah merepotkan kalian. Jadi saya pikir saya akan pindah kembali. Besok pindah. Rumah ini tidak bisa tanpa kamu yang memimpin. Ibu sudah tua. Hanya bisa memberi saran. Keputusan besar tetap ada di tangan kalian, bukan? Dan satu lagi, saya selalu di sini, kalian tidak punya kesempatan untuk berkembang, itu tidak baik untuk kalian. Tapi saya tidak tenang kalau kamu kembali sendiri. Seperti beberapa hari lalu kaki saya terluka. Tidak ada yang merawat di samping saya. Kamu masih berani bicara. Kalau bukan ayahmu yang merawat saya, kalian berdua sibuk terus, sibuk. Sama sekali tidak sempat memperhatikan saya. Jadi apa yang ingin kamu katakan? Pasangan muda teman tua jadi saya. Sudah berdiskusi dengan ayahmu. Besok pindah kembali ke rumah lama. Oh iya. Jika kalian ada kesulitan, ada masalah, selesaikan sendiri, jangan selalu datang ke saya. Tunggu. Kalian pindah kembali ke rumah lama. Kalian tinggal bersama ya. Ada apa, kamu keberatan? Aku sih nggak ada masalah, tapi aku harus ingetin kamu. Kamu tinggal sendirian. Tiba-tiba bawa pulang seorang kakek tetangga-tetangga. Omongan mereka kamu bisa terima. Omongan apa itu, kan bapakmu? Itu Memang suami istri. dulu, sekarang kalian gimana? Kamu nggak tahu ya? Aku mau tunjukin satu trik. Apa ini? Tutup matamu. Buka dan lihat. Bapakmu yang kasih. Cantik kan? Mama kenapa nggak dipakai? Mahal banget. Aku kerja kena ini itu. Aku nggak tega.
Bagus banget Mama. Ayo King Feng makan buah. Buah sebelum makan ayo. King Feng, aku sama mama kamu sudah sepakat urus berkas. Resmi rujuk lagi. Selamat ya Mama Papa. Selamat apa? Kan memang satu keluarga. Iya, Ngomong-ngomong kamu sama Yuking, kapan mau urus nikah? King Feng ini yang paling penting. Kamu harus cepat jadwalkan. Sudah dijadiin prioritas tapi waktunya. Sementara rahasia aku ada rencana. Nak, Mama, cuci tangan makan. sebentar lagi. Sembunyiin apa? Bisa nggak usah bilang dulu nanti Mama tahu. Oke, kamu nggak mau mama tahu. Mama nggak tanya nanti kalau kamu mau cerita. Kamu kasih tahu mama. Serius. Terima kasih Mama. Terima kasih apa? Kalau dulu pasti kamu akan terus bertanya sampai ke akar-akarnya. Kalau aku tidak menjelaskan dengan jelas kamu pasti tidak akan berhenti. Anak ini. Maafkan aku. Setelah melalui begitu banyak hal, sekarang ibu benar-benar mengerti. Dulu, karena aku bercerai, aku merasa bersalah padamu. Tidak bisa memberimu keluarga yang utuh. Aku selalu takut membuatmu merasa seperti anak dari keluarga single parent tidak mendapatkan cinta yang utuh. Jadi apapun yang berhubungan denganmu, ibu akan mencurahkan semua waktu dan tenaga. Aku pikir itu yang terbaik untukmu. Jadi kapanpun itu, aku selalu sangat teliti merawat hidupmu. Aku pikir dengan begitu, aku bisa membalasmu. Aku memaksakan keinginanku. Menjadi keinginanmu memaksakan penilaianku. Menjadi penilaianmu. Aku merasa, aku memberimu tekanan yang terlalu besar. Aku benar-benar merasa sangat-sangat bersalah padamu, hampir merugikanmu. Tapi kamu nak, kamu tidak pernah mengeluh padaku. Sekarang ibu mengerti, ibu tidak akan lagi. Benar, ibu tidak akan lagi nanti ketika kamu dan Yuking punya keluarga kecil, ibu tidak akan ikut campur. Benar, tapi ketika kamu membutuhkan ibu, ibu akan muncul ketika kalian tidak membutuhkanku. Aku akan menghilang. Nak, lihatlah tindakan nyata ibu. Ibu aku tahu. Apapun yang kamu lakukan, semuanya untuk kebaikanku. Tapi aku tidak ingin kamu kehilangan hidupmu karena aku. Jika kamu bahagia bagiku, itu kebahagiaan yang berlipat ganda. Anak yang baik. Terima kasih anakku yang baik. Sekarang ibu sangat bahagia.
Benar-benar ibu sekarang sangat bahagia. Karena ibu punya kamu. Punya ayahmu dan Yuking. Kita sekeluarga pasti akan hidup bahagia. Hidup bersama aku. Tentu saja. Kedepannya kita harus tetap sedikit. Menjaga jarak sedikit. Itu baru pas. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Nak. King Feng Yuking sudah datang. Yuking, jangan menangis ya. Jangan menangis sudah. Yuking, aku datang. Makan mie datang. Makan mie, ayo ayo. Ayo, aku yang ambil. Aku ambil, baiklah, ayo ayo. Ambil mie. Baik, ayo. Ayo ayo ganti. Sama saja. Duduklah semua. Sekali makan mie langsung terlihat niat semua orang. Ayo. Terima kasih. Kamu makan, kenapa tidak makan? Aku senang melihat kalian duduk makan bersama. Oh iya, belum kasih kamu cuka tua. Tidak usah, maksudmu apa kasih aku cuka? Tidak ada maksud, aku tahu kamu suka. Suka cuka. Senang akhirnya pulang. Makan mie ini benar-benar terasa. Rasa manis, asam, pahit, pedas. Aku juga. Seumur hidup berputar jauh. Sekeluarga akhirnya duduk bersama. Aku merasa sangat bahagia menangis. Jangan menangis. Ayah Ibu selamat. Sangat bahagia, bagus. Selamat, kami selamat juga kalian berdua. Ya, selamat kalian. Sama-sama. Kita foto bersama yuk. Baik, ayo ayo. Selfie. Kamu duluan pergi, keluarga 3 orang cepat datang. Oke. Ayo kemari Nak. 1, 2, 3. Oke. Ayo kita berempat, ayo. Benar, Bareng-bareng ayo. ambil mie ini bersulang. Ayo makan mie. Benar ambil mie-nya. Ayo. Makan mie. Yuking kirim foto. Biar aku lihat-lihat. Dia kirim 9 foto loh. Benar-benar mie kebahagiaan. Dinggau, Bukan begitu, lihat. Bagus sekali kamu lihat. ini kebahagiaannya. Satu orang pegang satu mangkok mie. Aku lihat. Kapan ya keluarga kita bisa seperti ini? Orang kalau sudah tua, bukan mengharapkan kebersamaan. Kapan ya kamu dan Yuking berbaikan? Keluarga kita kapan bisa bersatu? Lauguan kamu tidak bisa inisiatif. Mencari anak perempuan. Kamu benar-benar tidak mau ikut pernikahannya. Aku ngapain ke sana bikin orang tidak nyaman? Dia menikah. Seharusnya hari yang bahagia. Harusnya senang-senang. Biar orang tidak melihat, tidak merasa terganggu. Kamu bilang Ibu King Feng begitu. Orang yang sangat tertutup. Kamu bisa mempertemukannya dengan Dinggau. Kenapa sampai kamu? Kamu tidak bisa mengerti. Itu karena mereka berdua punya niat. Aku hanya membantu sedikit. Kita tidak bahas ini lagi, benar. Kamu laporkan ke aku progresnya. King Feng Yuking, rumah pernikahan mereka sudah selesai renovasi belum? Tanggal pernikahan sudah ditentukan belum? Surat nikah sudah diambil belum? Rumah pernikahan sudah selesai, sekarang sedang diangin-anginkan. Tanggal pernikahan belum ditentukan. Surat nikah juga belum diambil. Kenapa belum diputuskan juga? Sertifikatnya belum diurus, ini sudah jam berapa? Kenapa sih kamu sebagai ibu? Kamu juga nggak mengingatkan? Kok malah nyalahin aku setiap ketemu? Aku telepon pasti nanya. Yuking kayaknya bilang King Feng ada rencana.
Lain mau nunggu dulu. Rencana lain. Jangan-jangan King Feng punya niat lain. Apa sih karakter King Feng? Kamu nggak tahu ya, semua orang tahu, jangan mikir yang aneh-aneh. Lalu kenapa? Si benteng besar ini lagi bikin ulah. Ini menghalangi mereka berdua. Jangan terlalu banyak mikir deh. Sekarang dia ada Pak Gao. Dua orang itu setiap hari jalan-jalan, mana ada waktu untuk urusan kayak gini. Itu aneh banget. Hambatan terbesar udah hilang. Kenapa dia belum ngurus sertifikatnya? Nggak bisa. Aku harus ikut campur menyelidiki. Kamu kasih aku telepon dulu. Halo Duoyun, cepat-cepat. Kasih aku info perusahaan pernikahan yang Yuking pilih. Alamat dan nomor teleponnya kamu kirim ke aku. Kamu jangan banyak tanya, suruh kirim ya kirim. Udah, aku tunggu ya. Bagus nggak? Aku rasa potongannya pas banget. Beneran? Iya, Bahan sama jahitannya juga bagus. lumayan, mamaku juga di sini bikin baju juga. Ya bagus, tapi apa nggak terlalu merah? Emma, ini buat acara pernikahan pasti harus mewah dong. Nggak terlalu merah kok. Kamu harus pakai ini biar cocok. Ya Yuking emang punya selera yang bagus. Tapi aku rasa agak terlalu merah. Coba aja, oke. Pak Gao kenapa ganteng banget? Perutnya agak gede. Atasannya pas, celananya agak panjang. Iya, tadi pas aku coba aku rasa. Celananya agak panjang, harus dilipat sekitar 3 cm. Harus dilipat sedikit. Bagaimana? Boleh. Aku lihat dulu. Lihat-lihat dulu gimana? Boleh banget, cocok sekali. Ya kan? Sangat pas. Terima kasih putriku. Coba lihat celananya. Keren. Dasi itu kenapa kamu nggak sesak ya? Kayaknya tadi aku buru-buru keluar ketemu kalian. Tante, kita coba baju ini yuk. Oke, Ini bagus, warnanya bagus. bagus. Coba yang bagus, coba yang bagus. Benar-benar punya selera. Aku tarik tirai untukmu. Tante Liu. Ada masalah di rumah ya? Kamu tahu, Paman Guan kondisinya tidak baik. Utamanya karena dia dan Yuking selalu bertengkar. Paman Guan jantungnya tidak baik, kamu harus lebih perhatikan kesehatannya. Kalau ada masalah langsung telepon aku. Tapi kami semua sudah coba nasihatin, nggak ada yang berhasil. Tante sudah nggak ada cara lagi. Baru cari kamu. Ada satu hal, Paman Guan. Tapi aku lihat sudah kayak gini. Kalau masih disembunyikan, mereka bapak dan anak ini benar-benar nggak akan akur lagi. Selamanya nggak akan akur. Apa sih? Itu kecelakaan waktu itu. Lau Guan memang bilang selamatkan Zenlei dulu. Karena saat itu keadaannya sangat genting. Setelah diperiksa golongan darah mereka sama, Lau Guan tanpa ragu memberikan Yuking transfusi 600 ml darah. Kamu dokter harusnya mengerti. Bagi orang berusia 60 tahun apa artinya? Lau Guan saat itu menunggu di depan ruang operasi Yuking, terus menangis. Aku tahu
Itu karena dia takut. Ada satu lagi, dia merasa bersalah. Aku memberitahumu ini bukan untuk transfusi darah. Biarkan Yuking memaafkannya. Tapi hal ini, selama bertahun-tahun, Lao Guan sama sekali tidak membiarkan ini dibicarakan. Aku tahu di hatinya. Sakit. Ini karena Lao Guan terlalu memanjakan Zhenlei. Tapi di hati Lao Guan, Yuking tetap anak perempuannya. Halo Paman, Halo. ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya tentang acara pernikahan anak saya. Tunggu sebentar, saya akan panggil manajer. Tidak perlu. Dia sudah datang ke sini. Saya hanya ingin memeriksa tanggal berapa acara pernikahannya. Anak saya namanya Guan Yuking. Pengantin prianya Su Qingfeng. Tolong bantu saya cek. Paman, tanggal berapa pernikahan anak Anda? Anda sendiri tidak tahu? Itu dia belum sempat memberitahu saya. Apakah dia anak kandung? Mbak, apa yang kamu katakan tentu saja saya. Kebetulan saya bawa buku keluarga dan KTP. Anda bisa cek sendiri. Guan Yongnian, lihat ini saya kan? Ya, lihat di dalamnya. Benar anak kandung, maaf ya. Tunggu sebentar, saya akan cek untuk Anda. Baik. Guan Yongking ya? Guan Yuking, Su Qingfeng. Guan Yuking. Paman, pernikahan Guan Yuking dan Su Qingfeng sudah dipersiapkan, tapi waktunya belum ditentukan, kami juga menunggu. Lalu apa penyebabnya ini? Kenapa tidak bisa ditentukan? Pihak pria bilang tamu dari pihak wanita. Belum semua datang, jadi waktunya belum bisa dipastikan. Tamu dari pihak wanita. Ya, Anda tahu siapa yang belum hadir? secara detail kami juga tidak tahu. Baik. Kalau begitu tolong Anda berikan daftar tamu. Anda berikan saya akan pulang dan satu persatu. Saya akan telepon mereka untuk bertanya, boleh? Oke, tidak masalah. Baik. Tapi Paman, Anda harus cepat-cepat. Sekarang tempat yang bagus sangat sulit dipesan. Kalau Anda pesan terlambat harus tunggu tahun depan. Baiklah, terima kasih. Ini untuk Anda, Paman. Terima kasih banyak. Anda hati-hati di jalan, Paman. Baik. Kamu sebagai kakak tidak bertanggung jawab untuk adikmu sendiri, maka saya sebagai ayah bertanggung jawab untuknya. Dia sekarang dengan pacarnya. Pernikahan tidak bisa dilanjutkan, mau putus. Kakinya juga terluka. Sampai sekarang kamu masih tidak peduli. Kalau begitu saya akan beri ultimatum. Ultimatum apa? Kamu pindah 2 kamar tidur ini, saya gabung untuk Bauer jadi kamar pengantin. Lao Guan, Ayah kamu bisa bicara dengan akal sehat tidak? Di keluarga tidak ada yang perlu bicara, akal sehat yang ada adalah kasih sayang. Kamu sekarang di luar, sudah terbiasa dengan kekuasaan. Pulang ke rumah kamu sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan lagi. Ayah, saya tanya, kamu punya anak perempuan. Apakah hanya untuk membesarkan anak laki-laki? Keberadaan anak perempuan apakah hanya untuk mensubsidi anak laki-laki? Anak laki-laki meskipun lemah tetap berharga. Anak perempuan meskipun hebat tetap seperti rumput. Kamu lihat bagaimana kamu memanjakan Zhenlei. Makan enak, malas, tidak bisa menderita sedikit pun. Menggantungkan hidup pada orang tua dengan tenang. Siapa di antara kita yang brengsek? Dia, bukan saya. Saya tanya sekali lagi, kamu pindah atau tidak? Kalau kamu tidak pindah, saya akan bantu kamu pindah. Paman. Paman, maaf sebelumnya, tadi saya salah telepon. Ini yang baru. Bagaimana? Kenapa ada 2? Ini dari pengantin pria, dia memperbarui lagi daftar tamu baru. Ini dari pengantin pria. Maaf, Tidak apa-apa, kau sibuk. Bagus.
Makan. Hei King Feng. Baik. Sampai jumpa nanti. Makan lebih banyak King Feng, kalian bekerja. Ini sangat sulit. Jaga dirimu. Terima kasih Paman Guan. Kau juga tidak bisa minum, aku minum dulu. Datang dan datang. Jangan sembunyikan, kau bilang. Sebelum aku pergi ke perusahaan pernikahan. Aku ingin mencari tahu. Kenapa masih belum pasti? Kenapa kamu tidak pergi untuk mendapatkan sertifikat? Dengarkan aku untuk menjelaskan. Anda tidak perlu menjelaskan. Aku sudah selesai membaca daftar ini. Di atas sini nama Zhenlei dan aku. Kau menambahkan. Ya. Saya dengan tulus. Semoga Anda dan Zhenlei dapat menghadiri pernikahan kami. King Feng. Kau anak yang baik. Aku mengerti. Tapi kau benar-benar tidak perlu menunggu aku dan Zhenlei menunda pernikahan saya. Cepat dan mendapatkan sertifikat dan menikah. Jaga Yuking dengan baik. Paman Yuan Yuking meski tidak bicara. Tapi aku tahu dia. Anda tidak bisa melepaskannya. Putri mana yang tidak ingin pernikahannya? Ayah hadir. Yuking sangat kuat. Semuanya ingin menjadi yang terbaik. Sebagian besar alasan di sini. Hanya berharap untuk mendapatkan perhatian Anda. Dan cinta Anda. Dia juga benar-benar bekerja keras. Ya, aku tahu. Putriku bekerja sangat keras. Itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Tapi aku sebagai ayah terus-terusan menyakiti anakku ini. Kadang aku benar-benar ingin Yuking kembali ke masa kecilnya. Aku juga punya kesempatan. Aku akan berusaha keras menjadi ayah yang adil dan bijaksana. Aku akan berusaha memberikan lebih banyak cinta kepada anakku ini. Aku akan berusaha memberikannya masa kecil yang bahagia, mengerti? Paman Guan. Masalah antara Anda dan Yuking harus segera diselesaikan. Dia benar-benar mencintai Anda. Jika Anda tidak hadir di pernikahan kami, dia akan menyesal seumur hidupnya. Tidak pantas. Kamu bilang ayah seperti aku. Aku tidak pernah benar-benar mencintai anakku ini. Apa hakku untuk duduk di kursi keluarga pengantin perempuan? King Feng. Sekarang aku hanya punya satu keinginan. Aku hanya berharap anakku ini, dia tidak lagi menderita, tidak lagi terluka. Aku dulu tidak bisa memberikannya kasih sayang itu. Aku benar-benar berharap kamu bisa menggantikanku, kamu tahu. Aku mempercayakannya padamu. Aku sangat yakin. Aku benar-benar berharap kamu menyayanginya dengan baik. Kamu mencintainya 2 kali lipat aku. Aku berterima kasih. Paman Guan, jangan bicara seperti itu. Anda tenang saja. Aku pasti akan membuatnya bahagia. Baik. Itu. King Feng. Aku tahu Yuking selalu menantikan menikah denganmu. Cepatlah kalian urus surat nikahnya. Hiduplah dengan baik, aku datang hari ini sebenarnya hanya untuk urusan ini.
Tolong aku mohon. Sampai. King Feng, kamu tidak perlu turun, langsung pulang saja. Sudah larut malam. Paman Guan, ini hadiah untuk Anda. Hadiahnya lumayan berat ya. Ini setelan yang dibuat sesuai ukuran Anda. Saya harap Anda bisa memakai pakaian ini untuk menghadiri pernikahan saya dan Yuking. Bagaimana kamu tahu ukuran saya? Yuking punya buku catatan. Di sana tercatat ukuran Anda, Tante Liu, Kakak Duo Yun dan Zenlei. Yuking anak yang baik. Paman Guan, kenapa Anda tidak memberitahu Yuking tentang donor darah itu? Kamu sudah tahu. Baru tahu. Lalu Yuching. Belum diberitahu. Bagus kalau belum. Jangan bilang dulu padanya. Kenapa? Jujur saja. Saya dan Yuking, kami dalam hal ini tidak ada yang berani menyentuhnya. Saat itu memang saya yang salah. Saya minta maaf pada Yuking, tapi saya tidak bisa mengatakannya. Mohon maaf dari putri saya. Sudah. Paman Guan sebenarnya tidak peduli Yuking tahu atau tidak tentang Anda yang mendonorkan darah di hatinya, dia tetap mencintai Anda. Silahkan pertimbangkan lagi, kami menunggu Anda. Ayo Lazy. Dokter. Tunggu. Ada APA. Terima kasih kalau bukan karena kalian tadi. Pertolongan yang cepat ayah saya mungkin sudah tidak ada. Terima kasih. Jangan tidak perlu terima kasih, yang penting orangnya bisa diselamatkan. Terima kasih, tidak perlu cepat bangun. Ini kewajiban kami. Terima kasih. Terima kasih. Ini kewajiban kami, jangan terlalu sungkan. Orang tua sudah tua dan sakit, butuh ditemani keluarga. Cepat pulang, lihat ayahmu. Baik. Menyembuhkan dan menyelamatkan orang adalah yang Baik, seharusnya terima kasih. kita lakukan. Saya tidak akan mengganggu kalian lagi, silakan lanjutkan. Terima kasih. Semoga ayahmu cepat sembuh. Terima kasih. Ayo kita pergi Lazy, ayo tutup pintunya. Guan Zenlei, kamu berhenti, jangan lari. Berhenti, kenapa kamu masih lari? Mas, tenang, anak ini masih kecil. Ada apa, bicaralah baik-baik, ini salah paham. Benar-benar salah paham. Kami berdua datang untuk berterima kasih padanya, benar-benar. Lagi mau cari cara untuk menipu saya ya? Tidak, bukan. Ayah saya kemarin bangun dari rumah sakit. Ternyata kami yang salah. Benar? Waktu di rumah sakit kami terlalu emosional, benar. Anak yang naik motor itu sudah ditangkap polisi. Ya. Sudah ditangkap. Benar, ayah saya tahu kami berdua salah paham padanya. Khususnya memberi kakak saya tamparan. Sudah salah paham, sudah teratasi. Saya juga tidak sia-sia menjadi orang baik, Anda tenang. Biaya pengobatan yang Anda bayar kami akan kembalikan semua. Kali ini kami yang salah. Kami pasti akan berubah, benar. Bukan, lihat. Kami akan memberinya sebuah bendera penghargaan. Benar, lihat bendera penghargaan. Kami akan memberinya sebuah bendera penghargaan. Lihat. Teladan zaman Le Feng masa kini. Benar. Jangan, ini terlala besar saya tidak pantas. Anda pasti pantas. Kalau bukan karena Anda berani bertindak, ayah saya mungkin sudah tiada. Benar? Karena semangat mulia Anda, inilah teladan zaman. Anda layak. Bendera ini akan kami kirim ke kantor Anda, pasti akan kami beritahu atasan Anda tentang perbuatan baik Anda. Benar, kirim di mana tepatnya?
Lihat tidak meninggalkan nama benar-benar terima kasih. Lazy, kita berangkat, saya harus berangkat. Anda lanjutkan dulu. Saya pasti akan mengirim bendera ini ke kantor Anda. Hasty akan kami. Berada di Addison Anda. Terima kasih, terima Dah. kasih. Dadah.